Sebuah plot twist yang menegangkan dan tak terduga. Inilah Tumbal Kembang Desa. Pandangan Sri melayang pada sekumpulan anak muda seumurannya yang tengah berjalan melewati jalan sempit penuh kerikil itu. Mereka berjumlah 7 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka semua memakai jas alma mater berwarna merah marun. Sri membawa bak yang penuh berisi cucian kotor yang ia bawa dari rumahnya. Ia berniat membawa cuciannya itu ke sungai. Namun, di tengah jalan, ia berpapasan dengan sekumpulan mahasiswa yang sepertinya ingin KKN di desanya. "Selamat pagi, Pak," sahut salah satu pemuda. Sri menguping pembicaraan mereka dengan Pak Munir, selaku kepala desa. "Selamat pagi, Mas," sahut Pak Munir. Sri kaget, ada orang yang menepuk punggungnya. Pandangannya buyar kemudian. "Heh, kamu ngapain melamun di sini?" sahut Marni, tetangga seumuran Sri. "Ayo kita segera ke sungai. Sudah mulai terik, Sri. Kita ini sudah berkulit gelap, tambah gosong nanti kulit kita terkena matahari," kata Marni menggandeng tangan Sri. Mereka berdua berjalan menuju sungai satu-satunya di desa Watu Cadas ini. Dalam perjalanan menuju sungai itu, terdapat sebuah makam kecil yang hanya terdapat satu kuburan di dalamnya. Keadaan makam itu tidak terawat. Makam itu adalah makam nenek moyang di desa Watu Cadas yang bernama Ki Ageng Mangir. Warga desa meyakini bahwa Ki Ageng Mangir memiliki kekuatan mistis yang bisa melindungi desa dari mara bahaya. Namun, beberapa tahun ini desa mengalami paceklik yang luar biasa. Banjir juga sering terjadi. Padahal mereka sudah merawat dan memberi sesajen di makam Ki Ageng Mangir. Sehingga kini warga desa tidak begitu yakin akan kekuatan nenek moyang mereka. Itulah mengapa makam ini terbengkalai karena tidak ada yang mau merawatnya. Makam itu terlihat angker karena daun-daun kering dari pohon beringin dan pohon bambu berjatuhan di atap gubuk kecil yang melindungi makam. Sri kembali ke rumahnya pukul 11 siang dengan cucian yang siap ia jemur. Rumahnya tidak begitu besar, namun dari beberapa rumah yang ada di desanya, rumahnya termasuk rumah yang lumayan layak. Itulah mengapa Pak Munir menggunakan rumah Sri sebagai tempat bagi ketiga mahasiswa pria yang tengah KKN di desanya. Sri malu ketika ia masuk ke dalam ruang tamunya. Terdapat ibu dan bapaknya, Pak Munir dan ketiga mahasiswa itu. "Nah, ini anak saya satu-satunya. Namanya Sri," kata Bapak Sri memperkenalkan. Ibu Sri memberi kode kepada Sri untuk segera bersalaman dengan ketiga pria mahasiswa itu. Ketiga pria itu tampan semua, pikir Sri. Danang, Arya, dan Putra. Mereka terlihat baik dan sopan. "Nah, Dok Sri," sahut Pak Munir. "Mas Danang, Arya, dan Putra mulai hari ini hingga 1 bulan ke depan akan tinggal di sini. Apakah kau tidak keberatan?" Sri hanya mengangguk malu. Sri kemudian pergi ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Senyuman Danang, laki-laki yang menurutnya paling tampan dari ketiga mahasiswa itu, terbayang-bayang di kepalanya. Baru kali ini ia bertemu dengan seorang pria yang tampan sekali. Hari-hari dilalui Sri dengan tambahan 3 anggota baru di rumahnya. Ia awalnya agak canggung, namun lama-kelamaan ia terbiasa. 4 mahasiswa wanita juga sering berkunjung ke rumah Sri. Mereka terlihat baik dan sopan kepada Sri. Sri, jadi kamu tidak pengen bekerja di kota? Enak loh, kamu bisa jalan-jalan, nanti mampir ke rumahku," sahut Alia. Sama ibu ndak boleh, Mbak. Saya kan anak satu-satunya," kata Sri agak murung. "Walah, begitu ya Sri. Tapi perasaan kamu sendiri gimana?
Tanya Elia lagi. Kalau saya sih pengen aja mbak, tapi ya itu tadi, saya takut kalau melanggar nasihat ibu, sahut Sri. Tuh, dengerin Danang, contoh yang baik ya, yang seperti Sri ini, nurut sama orang tua, gak kayak kamu, celetuk Arya tiba-tiba. Danang hanya tersenyum dan sesekali melirik ke arah Sri yang sudah salah tingkah. Memangnya Mas Danang kenapa? Tanya Sri yang mulai penasaran. Mereka semua saling melirik karena mereka tahu kalau Sri naksir Danang. Mama Danang sebenarnya melarangnya untuk ikut grup KKN kita ke desa ini kan. Tapi Danang malah berbohong sama mamanya, kata Arya. Danang tersenyum misterius. Hah, beneran kayak gitu ya? Tanya Olive. Danang tidak merespon. Ia hanya melengos dan beranjak pergi. Mereka semua memandang ke arah Sri dan mulai cekikikan. Sri menjadi salah tingkah. Entah mengapa, tatapan Danang membuat hati Sri berdegup tidak karuan dan membuatnya bertanya-tanya. Apakah para mahasiswa ini hanya memandangnya sebagai bahan olok-olok, ataukah Danang benar-benar ada perasaan pada Sri? Sore itu, Sri sedang mempersiapkan makan malam. Terlihat Arya dan Putra sedang duduk di ruang tamu. Sri kelihatan celingukan mencari Danang. Mas Putra tahu nggak Mas Danang kemana? Tanya Sri. Oh iya, tadi dia sepertinya ke rumah Pak Munir, jawab Putra. Senyuman manis tersungging dari bibir Putra. Maghrib sudah menjelang dan Danang belum juga pulang. Coba kamu ke rumah Pak Munir, panggil Danang. Makanan sudah siap, keburu dingin nanti, pinta Ibu Sri. Sri mengangguk. Sebenarnya ia malu, tapi ya sudahlah. Ia bergegas menuju rumah Pak Munir. Ia melewati pertigaan jalan yang dipenuhi oleh kayu sengon dan kayu bambu. Angin bertiup kencang menimbulkan suara aneh di tegalan itu. Azan maghrib telah usai, petang mulai menjelang. Di desa Watu Cadas, rumah warga saling berjauhan. Rumah mereka dipisahkan oleh tegalan yang rimbun oleh pohon sengon dan bambu. Penerangan pun masih minim. Bulu kuduk Sri tiba-tiba meremang. Ia ingat Marni pernah bercerita bahwa di pertigaan jalan menuju sungai ini, Marni pernah dihantui sosok pocong tinggi besar di bawah rimbunnya pohon bambu. Pocong itu kemudian melompat-lompat ke dalam tegalan yang rimbun. Mengingat hal itu, Sri mempercepat langkahnya. Saat melewati pohon bambu itu, ia mendengar suara aneh. Kresek, kresek, seperti ada suara langkah kaki di tegalan. Sri berhenti. Ia tambah penasaran. Suara itu semakin keras. Kresek, kresek, kresek. Pandangan Sri mengarah pada sosok putih di depannya. Sosok itu melaju ke arahnya. Sri bingung bercampur takut. Ia menutup mata dengan kedua tangannya. Sejurus kemudian, sosok itu memegang tangan Sri. Tangan itu dingin. Sri, sahutnya. Sri memberanikan diri untuk membuka matanya. Mas Danang, sahut Sri lega. Danang tidak melepaskan genggaman tangannya dari Sri. Kali ini, Danang sangat aneh. Ia memakai kain serba putih, sehingga tak ayal Sri menganggapnya pocong. Kain itu melilit seluruh tubuh Danang layaknya mayat yang akan dikubur. Sri merasa heran dan memandang Danang. Shh, Sri, kau harus berjanji untuk tidak bercerita kepada siapapun, kata Danang. Sri hanya mengangguk takut. Tunggu ya, aku ganti baju dulu. Danang kemudian menghilang di rimbunnya bambu, kemudian kembali dengan baju yang lengkap. Danang paham dengan kebingungan Sri, lalu menjelaskan. Tadi Mas Danang cuma pingin uji nyali. Mas Danang bikin konten misteri, katanya. Tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Mas Danang takut nanti teman-teman takut, sahutnya. Danang menggenggam tangan Sri. Mereka berdua pulang ke rumah dengan perasaan canggung. Ini adalah pertama kalinya Sri digenggam tangannya oleh seorang laki-laki. Sesampainya di rumah, Sri langsung menuju kamarnya. Lagi-lagi, ia tak bisa menyembunyikan perasaannya terhadap Danang. Perasaan Sri memuncak.
Apakah ini yang dinamakan cinta? Sehingga kejadian aneh yang dilakukan Danang tadi sudah hilang dari ingatan Sri. Keesokan harinya, Sri sedang menyapu lantai rumahnya. Tak sengaja Sri melihat Danang sedang berganti pakaian di kamar. Sri langsung menghindar. Danang keluar dari kamarnya. Sri hanya melirik. Tanpa Danang sadari, ada sesuatu yang terjatuh dari baju yang dikenakan Danang. Sri menghampiri benda itu. Ia memungut benda yang tak lain adalah satu kelopak bunga mawar. Dari mana Danang memetik bunga mawar yang masih fresh ini? Sedangkan di desa ini tidak ada satupun warga yang menanam bunga mawar. Sri memberanikan diri masuk ke dalam kamar ketiga mahasiswa itu. Lagi, ia menemukan kelopak bunga mawar bertaburan di lantai kamar. Sri berjongkok, ia mencium aroma wangi luar biasa yang arahnya dari kolong tempat tidur. Sri mencoba melongok ke kolong tempat tidur. Ia melihat ada semacam mangkok yang terbuat dari tanah liat. Ia mengambilnya. Di dalam mangkok itu berisi bunga-bunga sesajen dan menyan. Oh, ada rambut juga ternyata. Sri sangat takut. Ia langsung mundur beberapa langkah. Tanpa ia sadari, ia menabrak Putra yang ada di belakangnya. Mas Putra! Sri gelagapan. Mangkok itu masih ada di sana dan Putra melihatnya dengan kaget dan heran. Sri dan Putra saling bertatapan sebelum Putra mengatakan sesuatu. Sri sudah menyela duluan. Mas Danang yang menaruh barang ini di bawah kasur. Astagfirullahaladzim. Sri gemetar. Putra sangat kaget, ekspresinya bingung. Maksud dari semua ini apa, Sri? Tanya Putra. Shh, Mas Putra jangan bicara keras-keras, nanti yang lain mendengar, kata Sri. Putra melihat di luar kamar, tidak ada siapapun. Kata Bapak, sesajen seperti ini bertanda buruk, Mas. Aku tak menyangka Mas Danang ada niat sejahat ini. Ia pasti merencanakan sesuatu, bisik Sri kalut. Apa aku harus bicara sama Danang? Tanya Putra. Jangan, Mas. Lebih baik besok saja kita cerita sama Pak Munir agar semua tahu kelakuan Mas Danang. Pantas saja kemarin dia sangat aneh, kata Sri. Putra semakin penasaran. Aneh gimana, Sri? Tanyanya. Kemarin aku memergoki Mas Danang keluar dari tegalan arah sungai, Mas, pas menjelang maghrib. Mas Putra tahu dia pakai apa? Kata Sri. Emangnya dia pakai apa, Sri? Tanya Putra menyelidik. Mas Danang pakai kain kafan seperti pocong, jawab Sri. Putra semakin kaget mendengar pernyataan Sri barusan. Putra tahu Sri tak mungkin berbohong. Ia pasti berkata jujur. Makan malam kali ini berlangsung dingin. Tak ada yang memulai percakapan. Selesai makan malam, mereka kembali ke rutinitas masing-masing. Sri sedang mencuci piring ketika ia dikagetkan oleh Putra. Sri, bisik Putra. Aku sudah menemukan buku diari Danang di tasnya, lanjutnya. Hah? Apa? Isinya apa, Mas? Tanya Sri penasaran. Nanti malam ia akan mengadakan ritual di makam Ki Ageng Mangir. Kita harus ke sana, Sri, agar kita bisa menangkap basah dia, kata Putra. Sri mengangguk. Benar juga, mereka harus membuktikan sendiri apa yang benar-benar dilakukan oleh Danang. Malam itu masih pukul 9 malam, namun hampir semua penduduk desa sudah terlelap. Putra dan Sri menyelinap keluar rumah dengan hati-hati. Sesampainya di pertigaan menuju sungai, Sri berhenti. Putra yang berjalan tergesa melihat ke arah Sri yang berhenti. Ayo Sri, tunggu apa? Ekspresi Putra terlihat aneh. Putra seperti marah kepada Sri. Baru kali ini Sri melihat ekspresi Putra yang tiba-tiba berubah. Sri dengan tergesa mengimbangi langkah Putra. Lilin yang sedari tadi ia bawa hampir mati terbawa tiupan angin. Daun bambu dan sengon melambai-lambai di gelapnya malam. Jalan menuju makam Ki Ageng Mangir agak terjal. Sri hampir terjatuh karena tersandung di batu. Ayo Sri, cepat, seru Putra tergesa. Sri mendongakkan kepalanya. Dalam keremangan malam, ia melihat makam Ki Ageng Mangir yang agak berbeda kali ini. Ia tak melihat Danang di situ. Putra meletakkan lilinnya.
Putra bergerak mengambil sesuatu di samping makam. Terlihat dalam pandangan Sri, Putra membawa mangkuk yang sama persis seperti yang ia temukan di kolong kasur kemarin. Kemudian Putra duduk bersila dan mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Kilatan benda itu menyilaukan mata Sri yang sedari tadi bingung dengan tingkah Putra. Sri mendengar Putra bergumam seperti tengah membaca mantra. "Mas Putra, mana Mas Danang? Katamu ia akan ada di sini malam ini," tanya Sri bingung. Putra tidak menggubris pertanyaan Sri. Ia tetap melanjutkan membaca mantranya. Sri semakin kebingungan. Ia berjalan di sekitar makam. Betapa ia terkejut mendapati bahwa ada beberapa sesajen yang sengaja diletakkan di sekitar makam. Putra membuka matanya. Ia berdiri sambil membawa kerisnya. "Sri, kemarilah," serunya. Sri memandang Putra dengan tatapan tak percaya. Amarah berkecamuk di benaknya. Ternyata selama ini Putra ada niat jahat. Sri mendekat. Kilatan cahaya aneh memantul dari mata Putra. "Untuk menyelesaikan ritualku, kau harus jadi tumbalku malam ini," kata Putra. Sri mundur. "Kenapa, Mas? Kenapa harus aku? Dan kenapa kau melakukan ini semua?" tanya Sri. "Kau tak pernah tanyakan siapa namaku yang sebenarnya?" Putra tertawa puas. "Namaku adalah Sambara Putra Mangir," jelasnya. Sri terkejut. Jadi selama ini Mas Putra adalah keturunan leluhur kami, Ki Ageng Mangir?" tanya Sri. "Sangat benar," jawab Putra. "Aku harus mewarisi kekuatan leluhurku dengan satu ritual yang harus aku lakukan sendiri di sini, denganmu sebagai tumbal." "Sudah kuduga," seru seseorang di balik pohon yang tak lain adalah Danang. "Ah, Danang, kenapa aku begitu bodoh membawamu ke sini? Kau hanya penghalangku," seru Putra. "Aku sudah curiga dari awal aku membuntutimu ke sini beberapa hari yang lalu. Dan sesajen yang kau taruh di kolong kamar. Diam kau, Danang. Lebih baik kau pergi daripada kau juga jadi tumbal bersama gadis ini," seru Putra. Putra dan Danang bertarung. Mereka berdua sama-sama punya kekuatan kanuragan. Sri bingung dan takut berharap Danang memenangkan pertarungan. Namun sayangnya, Danang tertusuk keris Putra dan tergeletak bersimbah darah. Sri semakin terpojok. Percuma ia teriak, tidak akan ada yang mendengar. Putra berhasil membawa Sri. Namun sebelum Putra menghunuskan kerisnya, asap keluar dari telinganya. Tubuhnya memerah. Putra kepanasan, kemudian ambruk tak bernyawa di atas makam leluhurnya. Anehnya, luka tusuk di tubuh Danang sembuh. Mereka berdua akhirnya berjalan menuju desa untuk melaporkan kejadian ini. Konon, Putra gagal karena keris itu seharusnya hanya boleh terkena darah gadis perawan.